Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hukum tata negara dan reformasi hukum tata negara di Indonesia yang bertemakan korupsi. Pengertian korupsi secara gambling, korupsi telah dijelaskan dalam 3 buah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri dan orang lain. Korupsi adalah istilah yang berasal dari Latin corruption, dari kata corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, mencuri, dan maling. Menurut Kamus Oxford, pengertian korupsi adalah perilaku tidak jujur atau ilegal, terutama dilakukan orang yang berwenang. Menurut Kamus Besar Indonesia, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi. Menurut hukum di Indonesia, pengertian korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, baik perorangan maupun korupsi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut karya Juni Safrian Cahja, kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus, yang berasal dari bahasa Latin yang lebih tua corrumper. Istilah korupsi dalam bahasa Inggris corruption dan corrupt, dalam bahasa Prancis corruption dan dalam bahasa Belanda corruptie, yang menjadi kata korupsi dalam bahasa Indonesia. Menurut Henry Campbell Black dalam Black Law Dictionary, menjabarkan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud memberikan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas dan hak orang lain. Apa saja sih penyebab korupsi itu? Penyebab korupsi itu bermacam-macam tergantung dalam konteksnya. Namun di sini saya akan menjelaskan 2 faktor utama penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor internal, lalu ada faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor yang disebabkan dari diri individu tersebut. Nah, ini biasanya ditandai dengan sifat manusia. Nah, sifat manusia itu terbagi menjadi 2 aspek, yaitu berdasarkan perilaku individu, yang kedua berdasarkan sosial. Nah, individu ini juga contohnya seperti sifat yang tamak, moral yang kurang, dan gaya hidup yang terlalu konsumtif. Lalu untuk yang berdasarkan aspek sosial itu bisa menyebabkan kenapa sih bisa menyebabkan seseorang melakukan tindak korupsi? Nah, itu bisa terjadi karena adanya dorongan dan dukungan dari keluarga, walaupun dari diri seseorang tersebut tidak ingin melakukannya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan untuk melakukan, bukannya malah memberikan hukuman. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini lebih condong terhadap pengaruh dari luar. Di antaranya itu adalah sikap masyarakat terhadap korupsi. Nah, sikap ini tuh ketika nilai-nilai dalam masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi, masyarakat tidak menyadari bahwa yang paling rugi dan korban utama adalah mereka sendiri. Nah, masyarakat juga kurang menyadari kalau mereka sedang terlibat korupsi. Korupsi itu tentunya tidak bisa dicegah dan diberantas bila ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut. Untuk itu diperlukan adanya sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran dalam menanggapi korupsi ini bagi masyarakat. Lalu yang kedua itu adalah aspek ekonomi. Nah, itu tuh aspek ekonomi itu mirip seperti perilaku konsumtif pada faktor internal. Nah, bedanya itu lebih ditekankan kepada pendapatan seseorang, nah bukan kepada sifat konsumtifnya. Dengan pendapatan yang tidak mencukupi bisa menjadi penyebab korupsi dilakukan seseorang. Lalu yang ketiga itu ada aspek politis. Nah, aspek politis ini korupsi terjadi karena kepentingan politik serta meraih dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dalam aspek politis ini bisa membentuk rantai-rantai penyebab korupsi yang tidak terputus. Lalu ya seperti dari satu orang itu bisa kepada orang lainnya. Nah, yang terakhir aspek organisasi.
Aspek ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti kurang adanya keteladanan kepemimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar, kurang memadainya sistem akuntabilitas yang benar, serta kelemahan sistem pengendalian manajemen dan lemahnya pengawasan. Dampak korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan yang sangat merugikan masyarakat atau negara. Korupsi mengakibatkan beberapa dampak negatif. Yang pertama, ada melambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang kedua, menurunkan investasi. Dan yang ketiga, menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat. Yang keempat, meningkatkan kemiskinan. Yang kelima, meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi memberikan dampak buruk yang sangat besar terhadap kita atau masyarakat Indonesia dari berbagai kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, birokrasi pemerintahan, politik, demokrasi, penegak hukum, atau lingkungan kita sendiri. Di sini saya ingin menjelaskan juga beberapa dampak korupsi terhadap ekonomi. Yang pertama itu ada penurunan produktivitas. Lesunya pertumbuhan ekonomi dan tidak adanya investasi membuat produktivitas menurun. Hal ini menghambat penghambatan sektor industri dan produksi untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Yang kedua, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dalam sektor private, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan pembayaran ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dan penjabatan korup, dan resiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan. Rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, jalan rusak, jembatan ambruk, kereta api terguling, beras tidak layak makan, ledakan tabung gas, bahan bakar merusak kendaraan, masyarakat angkutan umum tidak layak, bangunan sekolah ambruk adalah kenyataan rendahnya kualitas barang dan jasa sebagai akibat korupsi. Menurunnya pendapatan dari sektor pajak, APBN sekitar 70% dibiayai oleh pajak. Pajak penghasilan atau PPh dan pajak pertambahan nilai atau PPN merupakan jenis pajak yang paling banyak menyumbang. Penurunan pendapatan dari sektor pajak diperparah dengan kenyataan bahwa banyak sekali oknum pegawai dan pejabat pajak yang bermain untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan memperkaya diri sendiri. Hutang negara menjadi meningkat. Korupsi yang terjadi di Indonesia akan meningkatkan hutang luar negeri semakin membengkak. Mengapa orang memilih korupsi daripada jujur? Bagi sebagian orang, menjadi korupsi mungkin cara termudah atau memang satu-satunya cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Di sini ada contoh kasus korupsi bansos. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum LKBH FHUII mengadakan diskusi aktual menimbang putusan 11 tahun Juliari Batubara dengan mengundang narasumber Dr. Makdir Islam SHLLM, advokat senior Dr. Trisno Raharjo, dan dosen Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan Karunia Ramadan, peneliti Corruption Watch. Acara ini membahas tentang Yonis 11 tahun penjara kepada Juliari Batubara selaku ex-Menteri Sosial pada kasus korupsi bansos COVID-19. Magdir Ismail menilai ada yang tidak pas dalam proses tersebut dan merasa pertimbangan dalam putusan kurang tepat. Menurutnya, ada beberapa pertimbangan seharusnya lebih dilihat lagi oleh hakim tapi tidak diperhatikan lebih lanjut. Tuntutan yang diterima oleh terdakwa Juliari lebih dikatakan dengan jabatan bukan perbuatan pidananya. Berdasarkan bukti dan keterangan saksi dalam sidang yang menjadi persoalan pokok Juliari dihukum karena didakwa menerima sejumlah uang. Para saksi
para saksi di sidang pun memberikan pengakuan menerima sejumlah uang. Berdasarkan pengakuan, tidak ada bukti lain membuktikan memang betul ada penerimaan sejumlah uang tersebut, membuat Magdir merasa kurang tepat dengan adanya pengakuan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan tersebut hanya untuk menghukum dengan hukuman yang tinggi terhadap Juliari. Di sini contoh ininya ya, tersangkanya si Juliari itu. Sementara itu, Trisno Raharjo melihat Juliari memang belum mengambil upaya hukum lebih lanjut dan seperti menerima Yonis Hakim, perbuatan Juliari tergolong berat karena terjadi di tengah pandemi. Ini bencana non-alam, itu artinya lebih berat dibanding dari bencana alam. Ujarnya, ia menilai perlu adanya perbaikan pada sistem yang telah ada. Meski demikian, ia tidak setuju dengan hal-hal yang dianggap meringankan vonis bagi Juliari. Sebagai terdakwa, Juliari belum pernah menjalani hukuman, hadir dengan tertib selama masa sidang, serta tidak pernah bertingkah dengan macam-macam alasan yang akan mengakibatkan persidangan tidak lancar. Hal yang meringankan dan memberatkan seakan-akan menjadi kreasi hakim sendiri, ujarnya. Terakhir, Kurnia Ramadan dari ICW merasa masih ada pihak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atau kasus tersebut. ICW merasa terdapat kejanggalan dalam proses penggeledahan oleh KPK yang lambat, pemanggilan saksi yang lambat, dan hal yang belum diungkap oleh KPK mengenai bagaimana pembagian kuota pengadaan bansos tersebut. KPK selama ini dikenal garang terhadap pelaku korupsi. Namun ketika dikritik mengenai kasus ini, respon KPK bahwa tuntutan terhadap Juliari merupakan tuntutan KPK yang tertinggi. Saya hanya bisa menanggapi dan kecewa karena sebenarnya poinnya untuk memberikan tuntutan yang tinggi terletak pada kasus bansos. Masyarakat yang dilakukan di tengah pandemi dan korbannya adalah masyarakat, tegasnya. Ia berpendapat lebih baik Juliari mendapatkan putusan dihukum penjara seumur hidup karena lebih setimpal dengan kasus korupsi bansos yang dilakukannya. Sebagai informasi, pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 31 tahun 1999 yang tindak pidana korupsi menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Sementara pasal 2 ayat 2 menyebutkan dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Sedangkan pasal 3 berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korupsi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada pada karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Terima kasih, itulah presentasi yang telah kami berikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.